Gimana Mbak Ria? Yang lainnya boleh loh ya jawab. Kalau untuk menurut Harold itu bahwa tujuan negara menciptakan keadaan yang baik agar rakyatnya dapat mencapai keinginan secara maksimal. Ya, untuk Plato memajukan kesusilaan manusia baik secara individu maupun sosial. Dante menciptakan perdamaian dunia. Ya, bisa. Jadi tujuannya berbeda-beda. Tapi kalau disimpulkan apa? Tujuan negara itu garis besarnya seperti apa? Demi apa? Demi rakyatnya. Ya. Demi kesejahteraan rakyatnya. Ya, perdamaian juga bisa. Jadi semua itu tujuan negara itu apa? Kembali ke rakyatnya. Semua yang baik-baik untuk rakyatnya. Awal mula terbentuknya negara ada berapa macam teori? Ada berapa macam teori? Ada 4. Ya, yang pertama itu adalah asal mula negara berdasarkan teori riwayat pembentukannya. Ada teori hukum alam, teori ketuhanan, teori perjanjian, serta teori kekuasaan. Untuk teori hukum alam itu negara terjadi secara alamiah dengan bersumber dari manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kecenderungan berkumpul dan saling berhubungan untuk mencapai kebutuhan hidupnya. Ya, hukum alam ya, manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Jadi dia apa? Merupakan makhluk sosial. Kemudian untuk yang teori ketuhanan itu adalah raja bertahta karena kehendak Tuhan. Iya, nggak sama, nggak apa-apa Mbak. Yang penting kan apa? Intinya sama ya. Saya belum dapat modul dari paket C. Jadi saya ini buku BSE untuk kelas 10. Kalau di sini teorinya itu ada 4. Ya, yang pertama itu asal mula negara berdasarkan teori riwayat pembentukannya. Yang kedua itu menurut kenyataan apa adanya. Nanti di slide berikutnya. Ini. Kemudian untuk yang ketiga itu ada menurut teori terjadinya. Kemudian yang keempat itu ini asal mula negara berdasarkan riwayat pertumbuhannya. Oke. Kalau untuk teori ketuhanan itu raja itu bertahta karena kehendak Tuhan.
Jadi kalau rajanya dilanggar, berarti dia apa? Melanggar Tuhan. Ya. Di sini raja itu bertanggung jawab hanya kepada Tuhan, tidak kepada siapapun. Kemudian untuk teori perjanjian itu di sini negara dibentuk melalui suatu perjanjian di mana individu-individu itu merupakan pesertanya. Nah, perjanjian ini itu disebut sebagai perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Untuk yang ini, ya. Untuk teori kekuasaan itu negara timbul karena orang-orang kuat menaklukkan orang-orang lemah. Nah, untuk menguasai orang-orang lemah ini, maka didirikan organisasi, yaitu negara. Dari sini ada yang ditanyakan? Kemudian teori selanjutnya, asal mula negara menurut kenyataan apa adanya. Di sini ada peleburan. Yang dimaksud peleburan itu adalah penggabungan antara dua atau lebih negara menjadi suatu negara yang baru. Contohnya apa? Ada yang tahu? Untuk peleburan contohnya apa? Ini terkenal ini. Negara apa? Ayo, ada yang tahu? Negara apa yang mengalami peleburan? Jadi dari dua negara menjadi satu negara baru. Dua atau lebih ya, dua atau lebih menjadi satu negara baru. Contohnya itu adalah negara Jerman, karena dia adalah peleburan dari Jerman Barat serta Jerman Timur. Kemudian teori berikutnya, pemisahan diri. Memisahnya suatu bagian wilayah negara untuk menciptakan suatu negara baru. Ini terjadi pada negara Indonesia. Contohnya apa? Memisahkan diri dari Indonesia apa? Kok Papua Nugini? Timur-timur. Papua kan belum ya? Jangan sampai lah. Ya, timur-timur. Kalau pemecahan itu apa? Yang dimaksud pemecahan itu terpecahnya suatu negara yang menimbulkan negara-negara baru sehingga negara sebelumnya itu hilang. Contohnya apa? Contohnya di sini bisa Kolombia. Kolombia itu pecah menjadi Venezuela, Ekuador, serta Kolombia baru. Kemudian apa lagi? Uni Soviet. Uni Soviet itu terpecah menjadi Rusia, Lituania, Estonia, Latvia, ya, dan lain-lain. Kemudian ada penaklukan. Di sini penaklukan itu suatu daerah yang telah diduduki seseorang atau bangsa yang kemudian diambil alih untuk didirikan negara di wilayah itu. Contohnya di sini ada negara Liberia, daerah kosong yang dijadikan negara oleh